Oke, start dari IHSG dulu. Start dari IHSG. Kita mulai dari IHSG dulu ya, guys. IHSG-nya hari ini breakout, tapi naiknya masih malu-malu kucing gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat IHSG hari ini naik? 1,5% didorong dari beberapa saham Big Bank seperti BMRI, BBRI. Ini mau pada bagi dividen guys, cuman dia naiknya volume transaksinya nggak begitu tinggi gitu. Jadi enjoy aja sih buat kalian yang punya modal bawah ya, atau kalian yang memang mau niat buat investing, hold aja. Tapi kalau untuk trader sebenarnya area sekarang ini adalah area yang sudah mulai rawan profit taking gitu. Untuk jangka menengah masih bisa naik nggak? Masih ada potensi naik karena mau bagi dividen, tapi kayaknya naiknya nggak akan signifikan banget gitu ya. Ini BMRI nggak kelihatan ya kode sahamnya ya. Oke, ya aku rapiin dikit ya, jadi kelihatan nih kode sahamnya nih ya. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini naik tapi volume transaksinya kecil gitu. Jadi menjelang bagi dividen, Kamdet nanti bakalan masih bisa naik, tapi volume transaksinya kayaknya nggak bisa kencang banget deh guys gitu. Oke, karena asing belum mau masuk ke Indonesia gitu ya, belum banyak lah asing yang mau masuk ke Indonesia. Apalagi tadi pagi aku tuh baca satu artikel dari FT ya, dari ft.com. Wah, kalau media luar ini nulisnya memang agak berani ya. Under Bapak, Indonesia is wearing of course. Investors are jittery about the government's fiscal and political. Jadi itu view-nya dari luar. Cuman Indonesia memang unik banget, masih banyak saham-saham yang bisa bergerak naik. Jadi nggak harus tradingnya tuh nggak harus saham-saham big banks doang. Oke ya, mari kita lihat dari saham emas. Nanti kita akan bahas lebih detail pastinya. Ini baru update sedikit ya. Nah, emas hari ini naik signifikan 6%-an. M-Trade ada cuan 11%-an, sisa yang jangka menengah doang. So congrats buat M-Traders. Terus Antam hari ini makin naik 4%, dan M-Trade dapat di bawah di bottom tanggal 6 Februari dan cuan sekitaran 13%. Terus kemudian ada saham Inco yang juga hari ini naik 2,9% ya. Jadi M-Trade ada review buy beberapa hari yang lalu. Kalau ini bukan dapat di harga bawah, cuman ini ada potensi next breakout lagi buat Inco gitu. Udah agak di atas, jangan borong banyak-banyak teman-teman ya, resikonya lebih besar kalau udah agak di atas begini. Kemudian saham TINS M-Trade ada dua, yang satu jangka menengah dan satu jangka pendek yang baru masuk hari ini. Jangka menengahnya udah cuan 20% guys. Jadi congrats untuk M-Traders. Buat yang jangka pendek baru masuk hari ini, kayaknya jangan banyak-banyak ya guys ya. Jadi ada risiko lain gitu. Terus kemudian ada sentimen positif dari beberapa perusahaan BUMN. Tapi hari ini kita lihat saham Pegas. Pegas hari ini tuh sebenarnya menarik, ada sedikit breakout. Cuman kita ya, ini ada sedikit breakout di sini ya. Kita call untuk jangka pendek 5%. Jangka menengah sih sebenarnya ini juga masih bisa menarik. Kenapa? Karena ada sideways-nya lumayan. Ada satu resisten lagi di Pegas yang baru diuji di level 2270-an. Aku baru nge-review market secara garis besar, jadi Pegas nih masih menarik gitu. Masih bakalan bisa potensi naik sektor minyak, gas, dan juga substitusi dari minyak itu sendiri, yaitu batubara, masih menarik ya. Untuk SMGR, M-Trade ada dua di jangka menengah dan jangka pendek ya, yang dua-duanya posisi hijau. Jangka menengah pastinya lebih hijau 13%, karena jangka menengah itu lebih sabar, ngeholdnya juga lebih lama gitu kan ya. Sempat jangka menengah tuh udah cuan 14%, terus kemudian turun normal jadi kayak BEP lagi, sekarang udah cuan lagi 13%. Kalau gitu enak di swing aja dong, tapi di swing juga kadang-kadang pas buyback harganya nggak bisa pas banget bottom kan ya gitu. Jadi jangan perfeksionis. Kalau aku sih lebih ke jangka menengahku itu beberapa bulan gitu guys. Terus kemudian SMGR, udah deh SMGR. Terus kemudian Breeze, kita lihat cakep loh Breeze ini. Cakepnya gimana? Tadi pagi dijelasin di morning briefing, tapi hari ini aku akan bahas
bahas brief dari fundamentalnya juga selain dari teknikalnya atau metode super trader saja gitu ya. Metode super trader bedanya apa dengan teknikal? Metode super trader itu pembacaan cycle secara holistik dan juga dengan ilmu money management dan juga psikologi trading secara holistik. Jadi kalau super trader itu ada pakai tools technical. Kalau analisis teknikal ya just technical doang, kayak support resistance, pattern kayak gitu. Tapi metode super trader itu benar-benar menempatkan kita di dalam sebuah cycle bagaimana membacanya. Oke, nah jadi ada saham-saham waste to energy kayak Oasa, Toba yang hari ini juga aktif, nanti kita akan bahas lebih detail. Terus Unilever, Exxon, MAPI, dan HMSP hari ini market value 24,1 triliun rupiah, pasar reguler 21T lagi-lagi. Yang mendominasi perdagangan di pasar reguler ada saham Bumi 1,2T, Bumi terus hampir sebulan ini Bumi terus yang mendominasi perdagangan. Terus kemudian ada saham BP 1,1T, ini juga terkait dengan sentimen waste to energy juga. Dan kemudian ada saham BBRI 752 miliar dan di pasar negosiasi itu ada 3,1T, tapi aku nggak bahas ya pasar negosiasi ya. Nah hari ini asing tuh mulai net buy, kabar bagusnya net buy 1,1 triliun di pasar reguler, dan yang banyak di buy atau saham yang banyak tercatat ada net buy ada saham BBRI dan BMRI yang tadi aku bahas di depan. Alasannya kenapa? Simple aja sebenarnya, karena mau pembagian dividen itu tadi, dan dividennya lumayan besar kalau dibandingkan dengan harga saham saat ini. Kemungkinan returnnya tuh sekitar 8-9% gitu, jadi lumayan tinggi, dan valuasinya sebenarnya saat ini juga lumayan diskon dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, yang dimana di tahun 2024 Agustus September tuh sempat mencapai valuasi yang sangat tinggi sekali. Sekarang udah pada di bawah rata-rata, bahkan di bawah standar deviasi 1 dan standar deviasi -2. Pertanyaannya kenapa yang di net buy BRI dan BMRI bukan net buy terbesar BCA? Simple karena dividennya yang paling gede ya dibandingkan dengan harga saham ya. Dividen yieldnya yang paling gede itu BMRI, kemudian BRI 2 itu. Terus kemudian net buy ketiga terbesar tuh ada di Antam, kemudian BP dan juga di Teams. Nah, kita mau membahas malam hari ini, sebelum aku lanjut bahas persahaman, lanjutin dari yang tadi aku bahas, run through sekilas yang kalian pasti banyak tanyain ya saham-saham tadi. Aku akan bahas lagi saham-saham yang lain ya. Kita akan bahas tentang kronologi tarif Trump, perkembangan tentang tarif Trump yang lucu banget dramanya di akhir pekan kemarin. Tiba-tiba Jumat malam ada sentimen positif tentang Mahkamah Agung Amerika yang membatalkan kebijakan tarif Trump, dan seketika itu saham-saham Amerika tuh naik seret gitu. Terus nggak lama 3 jam berikutnya Donald Trump dia nggak mau kalah ya, jadi ngeluarin jurus lainnya untuk bisa memberikan tarif tinggi itu pakai dasar hukum yang lain ceritanya gitu. Jadi pakai dasar hukum Undang-Undang Darurat Ekonomi 1977 IEEPA, International Emergency Economic Power Act, sebagai dasar hukum yang baru untuk melancarkan serangan perang tarifnya. Padahal IEEPA itu sebenarnya dibuat untuk sanksi ekonomi, pembekuan aset, dan juga pembatasan transaksi. Namanya aja emergency gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana nih ya dengan adanya perubahan keputusan tarif tersebut, gimana dampaknya ke Indonesia dan ke negara lain gitu. Jadi buat negara-negara yang belum punya kesepakatan bilateral dengan Amerika itu justru malah menurut aku malah lebih ada kepastian. Kenapa? Karena negara-negara tersebut berpotensi kena tarif sementara yaitu 10-15% doang selama maksimal 150 hari. Nah, ingat dong waktu itu tarif resiprokal 8 April, terus ada masa jeda, masa tenggang 3 bulanan gitu ya, untuk masa menunggu kepastian ya. Jadi kayak dikasih jeda 3 bulan. Jadi ada kepastian 3 bulan di mana waktu itu harga saham big banks terus kemudian sempat naik, saham-saham yang fundamental sempat naik. Nah, tapi setelah itu turun lagi gitu kan ya. Nah, sekarang ini sama, ada tenggang waktu juga 150 hari untuk negara-negara yang belum punya kesepakatan bilateral dengan Amerika gitu. Nah, ini menjadi satu sentimen positif buat negara-negara lain ya yang belum ada kesepakatan dengan Amerika, dan juga ini akan terasa dampaknya pada pasar saham global. Terus pasar saham Indonesia gimana?
Sebentar, Rio akan jelasin dulu. Jadi 150 hari itu sentimen positif untuk pasar saham global gitu ya. Nah, pemerintah Amerika bisa menggunakan periode ini buat merundingkan skema tarif baru yang lebih kuat secara hukum. Artinya ada risiko biaya impor meningkat untuk sementara waktu di Amerika gitu. Dampaknya apa? Tekanan pada importir Amerika dan nantinya bisa ke konsumen Amerika. Terus volatilitas dari pasar keuangan karena masih ada risiko ketidakpastian. Ngomong-ngomong, Donald Trump tuh kepengen banget sebenarnya membuat mata uang USD-nya tuh turun melemah karena supaya mereka bisa ekspor dengan lebih murah. Kira-kira kayak gitu. Namun, hal itu juga menjadi satu bumerang di mana banyak investor asing yang ke Amerika. Amerika pun butuh investor asing ya gitu. Jadi, kalau ada yang bilang, Indonesia antek asing, sebenarnya Amerika tuh juga antek asing. Siapa sih yang nggak butuh negara lain kan ya? Amerika butuh negara lain untuk membeli US Treasury-nya yang pada akhirnya banyak dijual karena mata uang negaranya melemah. Jadi, return yang didapatkan dari investasi US Treasury negara lain terhadap Amerika itu kan jadi turun kalau mata uang Amerika melemah. Oke, balik lagi ke perang tarif ya. Jadi poin pertama, dampak ke negara lain yang belum punya kesepakatan bilateral dengan Amerika akan pakai tarif sementara 10-15% ya dengan adanya keputusan tarif tersebut ya, dengan keputusan dibatalkannya tarif Trump oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika. Yang kedua, negara yang udah bayar tarif sebelumnya katanya sih ada potensi bakalan dibalikin duitnya, pungutannya bakalan dibalikin sama Amerika. Dan Amerika katanya bakalan, ini belum pasti ya, mengembalikan pungutan yang sudah dikenakan kepada perusahaan atau bisa disebut dalam menggunakan istilah reimburse tarif 170 miliar US dollar itu belum final ya. Dan negara-negara yang udah punya kesepakatan tarif dengan Amerika tuh termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Salah satunya gitu. Terus China, India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Korsel, Kanada, dan juga Meksiko. Nah menariknya pengumuman dari court ini terjadi hanya berselang mungkin beberapa jam atau berapa hari ya kemarin ya. Jumat itu tanggal 20, ya benar. Nggak lama setelah Indonesia deal dengan Amerika. Padahal Indonesia deal dengan Amerika tuh tarif skema barunya tuh 19% dari hasil negosiasi bilateral, dan ada yang 0% kayak kakao macam-macam itu, ada yang CPO itu 0%. Jadi statusnya Indonesia sekarang ini gimana? Lagi dalam masa konsultasi 60 hari. Kok aku mikir malah lebih ketidakpastian ya dibanding negara yang belum ada kesepakatan bilateral dengan Amerika yang lebih ada kepastian. Kurang lebih kayak gitu. Kita nggak tahu, kita masih nunggu kabarnya gimana. Dampaknya buat Indonesia gimana dari tarif Trump yang berubah-ubah ini? Untuk Indonesia dampaknya relatif lebih terkendali dibandingkan dengan negara lain. Kenapa? Karena satu, perjanjian ya bilateral ini masih ada 60 hari masa konsultasi gitu ya. Ya jadi kalau maksudnya dibandingkan negara lain itu maksudnya dengan China, India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Korsel, Kanada, Meksiko, yang dimana mereka juga udah ada perjanjian bilateral, itu belum ada informasi. Sedangkan di Indonesia ada masa konsultasi 60 hari gitu ya. Kalau negara-negara yang nggak ada perjanjian bilateral, ya itu ada sekitar berapa tadi? 150 hari ya, 150 hari untuk negara yang belum ada perjanjian bilateralnya dengan Amerika. Selama 150 hari itu mereka 10-15%. Lebih bagus nggak sih? Kayaknya malah lebih bagus ya yang nggak ada perjanjian bilateral. Tapi ya udahlah ya, ini menimpa bukan cuma Indonesia doang, tapi banyak negara lain di seluruh dunia. Jadi aku cuma mau bilang faktor ketidakpastian global seperti ini masih sangat tinggi sekali. Jadi mungkin resiko soal MSCI sudah mengecil, tapi banyak sekali yang mungkin FOMO kayak ini udah bullish belum sih? Udah boleh belum sih taruhin duit banyak gitu. Karena beberapa saham udah naik lumayan tinggi, M-Trade udah juga mulai cuan double digit lagi, kayak tadi ada saham Antam, MBMA, terus saham apa lagi tadi?
udah mulai cuan, ada yang belasan persen, ada yang puluhan persen. Tetap saya katakan bahwa kondisinya sekarang masih harus wait and see dulu. Tetap boleh trading, tapi porsinya tidak bisa sebesar ketika market lagi benar-benar secara global itu strong bullish. Bagaimana dengan US stocks? Di US stocks M-Trade juga membukukan M-Trade juga menghasilkan cuan di M-Trade US Academy, tapi US stocks tuh ada resikonya juga, resiko dari Trump yang tantrum dan kebijakan yang juga berubah-ubah, banyak ketidakpastian juga. Jadi sama US stocks dan Indonesia secara money management itu yang paling harus dijaga. Oke, sekarang saya akan bahas tentang project waste to energy. Ya, jadi pemenang tender project waste to energy ini bakalan segera diumumin. Ya, jadi pemenang lelang proyek waste to energy tahap pertama, sedangkan tahap keduanya bakalan segera dilaksanakan setelah pengumuman lelang tahap pertama itu selesai gitu ya. Terus kemudian detail proyeknya masuk dalam 18 proyek hilirisasi strategis nasional, terus kemudian nilai investasinya mencapai 600 T gitu. Nah, ini jadi sentimen positif sebenarnya, bukan cuma buat saham-saham waste to energy saja, tapi kita perhatikan untuk saham-saham sektor konstruksi itu harusnya juga jadi sentimen positif gitu. Iya, betul. Ya, jadi sektor konstruksi ada yang terdampak sentimen positif juga. Seperti contohnya Wika, PTPP, dan juga Adikarya. Untuk EPC dan developer BUMN-nya ya. Kita mau lihat dulu untuk beberapa saham dari sektor yang terkait dengan waste to energy ya, meskipun jika proyek tersebut nantinya akan digarap oleh perusahaan yang memenangkan tender dari Danantara, misal nih maksudnya yang menang bukan OASA atau Toba, itu akan tetap memberikan sentimen positif kepada beberapa emiten yang saya mention tadi untuk ikut berkontribusi dalam project WTE ini gitu ya. Tapi yang jelas kita ngelihat lebih fokus pada chart aja. Nah, ini pada saham OASA kita perhatikan dia ada breakout beberapa hari yang lalu dan M-Trade udah hold untuk jangka menengahnya, jangka pendeknya kemarin kita sempat profit taking. Terus kemudian tadi ada masuk lagi buat jangka pendek, jadi udah tektok 2 kali. Sebenarnya kita tuh nyolong start di tanggal 11 Februari, confirmation-nya itu pada tanggal 18 Februari breakout-nya. Dan sekarang M-Trade lagi hold sekitar 9,93%. Saat ini OASA sedang menguji the next resistance di area 470. Jika dia berhasil breakout dari area 470, maka OASA ini bisa menuju level 520 gitu ya. Nah, jadi kita pakai chart aja guys. Memang ini angin beritanya tuh lagi berhembus ke sektor ini, tapi lagi-lagi kita pakai chart dan kita pakai metode super trader. Ini metode super trader menunjukkan sebenarnya cycle-nya memang dalam stage 2 atau masa naik ya, dan di sini volumenya juga mendukung. Jadi buat teman-teman yang udah punya tinggal ngehold aja. Kalau sampai dia breakout lagi sebenarnya ini tinggal ngehold aja. Jadi kalau buat buy itu bagusnya kalau ada retracement di bawah 458, kira-kira seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan Toba? Toba ini hari ini ada pantulan dan kita ada test buy di sini, tapi secara pattern Toba dan OASA itu bagusan OASA banget. Buat teman-teman yang udah ngerti metode super trader, kalian ngerti banget lah ini ya. Ini juga dijelasin di morning briefing M-Trade ya. Jadi teman-teman perhatikan saham OASA di sini, it's very clear ya. That simple, that simple. Aduh, saya kok jadi ikut-ikutan tren ya. That simple gitu loh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kok jadi ke situ sih? Perhatikan di sini. Ini uptrend, very uptrend. Ya, jadi kapan hari ada satu retracement di sini, terus kita nggak beli di retracementnya karena waktu itu marketnya lagi goncang abis MSCI ya. Terus ini breakout, kita ambil breakoutnya. Emang agak telat dikit, tapi kalau dibandingin dengan kondisi sekarang ya nggak telat. Ini sudah membuahkan cuan gitu, sekitar 9%-an.
Ini pattern anak tangga kecil. Kalau kalian perhatikan, ini anak tangga 1, ini anak tangga kecil kedua, ini anak tangga kecil ketiga. Jadi sebenarnya di tren jangka pendeknya atau cycle kecilnya itu dia sebenarnya lagi pelan-pelan merangkak naik gitu. Sedangkan Toba sendiri ini belum kelihatan jelas sebenarnya stagingnya. Toba ini kalau secara metode super trader dia tuh big cycle-nya beda banget sama Oasa. Kalau Oasa itu big cycle-nya tuh dia mengarah ke atas. Tapi kalau Toba ini big cycle-nya dia justru malah mengarah turun. Ini perhatikan, ini Toba. Ini Toba. Ini Oasa. Nah, mungkin kalian bilang, wah ini ya mungkin Oasa yang telat naik kali. Jadi Toba udah naik duluan, Oasa belum. Terus pas Toba turun, Oasa naik. Ya whatever lah, sekarang yang cycle-nya yang bagus, yang naik tuh lebih ke Oasa. Kira-kira seperti itu. Terus bagaimana kabarnya MHKI dan juga BP? Perlu dicermati likuiditasnya. Jadi aku nggak ke situ. Nah, untuk BP ini juga ramai banget. Aku lihat BP ini banyak dibahas di sana sini, banyak bahas sana sini. Aku personally ya berpikir kalau saham itu semakin banyak dibahas di mana-mana, sebenarnya kita harus semakin hati-hati. BP ini masih uptrend, jadi kalau kamu nanya aku sesimpel masih bisa naik atau enggak, ya masih bisa naik sih. Dan dia yang udah breakout dibandingkan dengan Oasa, Toba ini ya uptrendnya dalam jangka pendek paling kencang. Tapi justru itu yang jadi perhatian saya, dia naiknya cepat banget, turunnya juga cepat banget. Naiknya cepat banget, apakah dia akan turun cepat lagi? We never know gitu ya. Kita tidak tahu, kemungkinannya seperti itu. Ya, jadi ini pergerakannya dia naiknya cepat dan turunnya juga cepat. Nah, sebenarnya turun di sini juga ada faktor pas tanggal 29 Januari kemarin ini soal MSCI juga sih sebenarnya. Semua juga turun. Cuman aku cuman mau kasih tahu si BP ini trennya masih naik, tapi dia resikonya juga lumayan gede. So be very careful di fluktuasinya dan mungkin juga di likuiditasnya yang dulu sempat nggak ada tiba-tiba tebel kayak gini. Jadi mungkin ini masih masa pembentukan. Enjoy aja kalau yang udah cuan, kalau yang belum saya tidak menyarankan untuk beli di pucuk-pucuk saya gitu, karena kalau kita beli di retracement itu menurut aku sih lebih aman. Maksudnya bagaimana? Aku kasih satu logikanya, simple banget. Antam kita dapat di bawah dan dengan sabar menunggu waktu itu, kalau pas yang di pucuk-pucuk kita nggak hajar beli. Nah, posisi seperti ini membuat kita tuh lebih aman jika sampai nanti tiba-tiba di market ada surprise, ada kejutan, ada apa-apa lagi. Seandainya kita ngomong aja ya, ini tiba-tiba jatuh gitu ya. Tiba-tiba jatuh kayak gini. Nah, ini posisinya kita masih cuan gitu, masih cuan. Beda halnya kalau misalkan ngejar beli di pucukan di atas kayak gini ya. Nangkep ya. Dan itu juga kemarin yang membuat kita masih bisa profit taking banyak saham pada masa gejolak MSCI kemarin. Meskipun ada juga yang kita stop loss. Oke, mari kita akan bahas saham yang lainnya juga. Tapi aku mau update dulu tentang MSCI dan FTSE. Di mana MSCI dan FTSE itu kabar baiknya menyetujui proposal reformasi Bursa Efek ya. Jadi semua proposal reformasi yang diajukan oleh Bursa Efek udah disetujui dan masuk tahap akhir oleh penyedia atau pengelola indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell. FTSE Russell itu lebih kecil impactnya dibanding MSCI ya. Jadi pas dia ikut-ikutan tuh market gak terlalu turun, dan market tahu bahwa sebenarnya OJK dan IDX lagi beres-beres juga gitu. Dan apa saja yang lagi direformasi oleh IDX dan bursa sama ya, IDX dan OJK maksudnya. Apa aja yang direformasi? Yang pertama, pengungkapan pemegang saham lebih dari 1% transparansi dan juga granularisasi atau perincian data kepemilikan. Itu yang diminta mereka sama MSCI. Kemudian aturan free float minimum 15% ya. Rulemakingnya udah selesai per 19 Januari, terus sekarang lagi dilanjutkan ke tahap internal sebelum diajuin ke OJK. Semoga cepat deh gitu ya pelaksanaannya, semoga cepat gitu. Terus kemudian penyusunan shareholder concentration list buat saham dengan kepemilikan yang konsentrasinya tinggi, lengkap dengan metodologi dan SOP yang transparan. Kenapa reformasi ini penting guys? Karena bertujuan buat naikin transparansi itu tadi yang diminta MSCI dan credibility market Indonesia di mata investor global. Nah, jadi persetujuan dari MSCI dan FTSE ini jadi signal
politik lagi, bukan positif ya, positif signal signal positif bahwa langkah bursa itu udah sejalan dengan best practice internasional gitu. Artinya potensi bakalan meningkatkan kepercayaan investor asing, dan jika ini berjalan dengan baik nanti justru bulan Mei bakalan investor asing bisa banyak yang masuk ke Indonesia. Jadi kecil kemungkinan Indonesia masuk ke frontier market, meskipun kalau kata Morgan Housel, saya mengutip apa yang Morgan Housel katakan di bukunya Same as Ever dan Psychology of Money, bahwa kemungkinan terkecil yang tidak pernah terjadi dalam histori pun itu masih tetap bisa terjadi. Sehingga kita tetap pasang akal sehat, yang namanya naik mobil kendaraan jangan asal gas doang, tapi ada remnya juga, supaya ketika kamu nyetir kamu sampai ke tujuan itu bukan cuma asal cepat tapi juga selamat. Oke, kita mau bahas saham yang lain selain saham per WTI-an. Aku kepengen bahas BRIS. BRIS ini menarik guys ya. Jadi BRIS itu dibahas di M-Trade, ada beberapa kali dibahas, dan sekarang BRIS sudah membuahkan cuan buat teman-teman M-Traders sekitar 3%. Kenapa sih mesti ikut M-Trade? Karena dikasih tahu secara real time gitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan, apalagi kemarin pas market ada gejolak kita kasih tahu, sampai hari ini kita juga kasih tahu dengan detail. Bedanya apa dengan IG Live saya? IG Live saya lebih banyak membahas tentang sentimen, story tentang market global, tentang perang tarif, tentang macam-macam. Tapi kalau di M-Trade itu lebih tajam ke actionnya, terutama stock pick atau terutama trading ideasnya. Tapi harapannya kalian juga nonton M-Trade Academy, itu yang nomor 1 paling penting. Oke, BRIS ini bakalan diuntungkan ya di tahun 2026-nya, karena dia jadi bullion bank, dan itu menarik perhatian investor dan membuat harga sahamnya sekarang ini patternnya juga cakep. Secara metode super trader, Bank Syariah Indonesia pencapaiannya di 2025 kontribusi fee based income-nya naik 24,2% jadi 26,6% ke total pendapatan. Pendapatan emas digital di kuartal 4-nya itu naik 292% secara kuartalan, dan itu angka yang sangat bagus sekali pastinya. Kemudian pembiayaan cicilan emas itu naik 101% secara tahunan. Gimana chartnya nggak bagus kalau kayak gini ya. Kemudian gadai emasnya naik 56% secara tahunan. Nah, laba bersih di 2025 itu juga naik 8% secara tahunan, mencapai angka 7,57 triliun gitu ya. Nah, bisnis emasnya dari BSI ini dinilai punya yield tinggi dan risiko kredit yang rendah. Makanya BSI atau BRIS itu memproyeksikan laba bersihnya di 2026 bisa naik sekitar 14-16% secara tahunan, dan ini menjadi pembeda dibandingkan dengan bank-bank lainnya kalau kalian mau tahu. Jadi BRIS dan juga BTN itu menarik. Kalau BTN itu lebih ke adanya proyek dari pemerintah 3 juta rumah, dan ada banyak kebijakan yang mendorong atau mendukung, hampir ngomong mendokong gimana sih lidah, yang mendorong sektor properti ya, yang mendorong masyarakat untuk mungkin mengambil KPR ke BTN gitu. Kita kembali lagi ke BRIS yuk. Ya, jadi BRIS ini dia memproyeksikan laba bersihnya di 2026 itu naik sekitar 14-16%. Dengan asumsi ada pendapatan berulang dari perdagangan emas yang diestimasi itu bisa tembus sekitar 1 triliun rupiah gitu ya, sekitar 1 triliun rupiah gitu. Momentum lain yang juga terlihat dari tonjakan lagi, kenapa sih malam ini dari lonjakan bukan tonjakan ya. Pengguna emas digital itu naik hingga 417% secara tahunan. Nah, artinya bisnis emas udah mulai jadi engine pertumbuhan baru buat BRIS. Tapi sedikit tentang emas digital. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh di China itu heboh soal emas digital pas lagi naik-naiknya ya. Itu kan semua pada beli terus pas naik, pas tiba-tiba ada sehari jatuh tuh mereka pada jualan, mau profit taking, mau ngambil barang tuh nggak ada guys gitu. Jadi hopefully itu tidak terjadi di Indonesia ya. Oke. Jadi kita mau lihat BRIS, apa kabarnya BRIS.
tonjakan. Tonjakan apa itu tonjakan? Tonjakan. Mari kita lihat tonjakan Bris gimana. 1, 2, 3, 4, 5. Enak banget sih ngegambar anak tangganya Bris. Seperti itu. Iya, seperti itu. Udah nggak ada ya nih. Dulu share ini ya sukanya ngomong gitu ya. Seperti itu. Tahu tinggi, terlalu over optimis, terlalu bagus ngegambarnya, jangan begini Nanti pada FOMO saya disalahin. Gue pegang kata-kata lu, Ellen May. Awas aja lu nggak naik. Enak aja. Emang saya yang gerakin saham ini. Kayak gini guys. Ya udah gini aja lah, daripada ketinggian ntar kamu kesenangan lagi. Ya, makanya ikut M-Trade. Ya, besok kalau naik lagi ya agak ketinggian sih. Hehe. Kalau ikut M-Trade dikasih taunya tadi pagi, bukan market pas udah tutup. Gitu banget sih. Ya udah. V-shape recovery. V-shape recovery tadi bagi kita call buy lagi. Ya, kita sempat trade Unilever beberapa waktu yang lalu, sempat ya adalah beberapa kali kita bisa lihat historinya di sini. Mari kita lihat. Wait, hijau semua. Jauhin dikit deh biar kalian bisa kelihatan. Ih, lucu kan, hijau. Ini jualannya Excel, MAPI, ADMR, jangka pendek, menengah hold, artinya masih ada cuan Indi, HMSP, terus scroll terus. Padahal tadi aku mau buka Unilever ya. HMSP cuan 13-16%, jangka pendek, jangka menengah masih banyak hold nih. Berarti kita masih punya banyak yang masih cuan nih. Banyak ijo-ijonya. Ya, perhatikan di sini. Ini Indofood cut loss ya sekali, nggak apa-apa dong ya kan. Daripada dibilang nggak pernah cut loss ya kita cut lossin sekali, itu sombong banget. BBCA nih ya, BCA cut loss ya buat trading. Kalau buat investing masih hold tuh, Bris apa nih hijau semua say. Antam sempat cut loss ya, ini pas MSCI kemarin mulai deh nih cut loss pas MSCI kemarin. Oke, balik lagi yuk ke tadi mau ngomongin apa sih, jadi lupa. Unilever, mari kita buka UNVR guys, apa kabarnya. Jadi selama bulan puasa aku nge-live-nya jam 8:30. Kalian udah tahu kan, mungkin ada yang masih nanya kenapa sih live jam 8:30, karena ini lagi bulan puasa, biar yang pada terawih bisa ikutan nonton. Oke, ini Unilever, kita sempat trading beberapa kali, ya ini cut loss ya, aku kasih lihat ya. Sempat cuan 47-52% dan seterusnya, dan kita tadi entry lagi, ini V-shape recovery. Oke, gambarin dong petanya Unilever. Oke, siap. Jangan kebagusan nih gambar petanya, cukup kayak gini aja, ntar dikira aku pom-pom Unilever. Apa yang membuat Unilever menarik di mata investor sampai kemarin pas abis crash MSCI dia diborong guys, sehingga kita nungguin sideways-nya dulu. Biasa kita nungguin sideways-nya, bukan pas dia di pucuk-pucuk atas belinya. Karena begitulah metode super trader, selalu mencari dasar atau fondasi. Nah, kenapa dia menarik di mata investor? Pastinya selain karena valuasinya yang sudah sempat berdiskon lumayan dibandingkan dengan 2018 pastinya ya. Nah, Unilever ini dia kan sudah saya sempat ceritakan juga, mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 127% secara tahunan, jadi 7,64 triliun, di mana faktor pendorongnya ada dia tuh ngelepas bisnis teh Sariwangi ke grup Jarum dan bisnis es krimnya ke The Magnum Ice Cream. Nilai keuntungannya mencapai 3,79 triliun atau nyumbang hampir ke 50% laba bersih Unilever. Tapi tunggu, jangan-jangan ini keuntungan cuman karena divestasi doang. Kita lihat ke depan bagaimana ya. Makanya kita lihat Unilever ini buat trading jangka pendek dan menengah dulu gitu. Oke, terus dari pencapaian tersebut Unilever saat ini katanya sih komitmen pengen bagi dividen dengan rasio 100%. Dividen payout ratio-nya 100%. Gila, keren banget. Tunggu dulu ya. Berapa sih 100% itu?
Nggak heran harga sahamnya naik. Ternyata potensi yieldnya, semoga nggak salah hitung ya, karena hitung terakhir tuh 5%. Sekarang kok jadi 8,5% gitu dividen yieldnya. Jadi berkisar mungkin 5-8,5%. Dimana kalau dihitung dividen per share-nya 200 rupiah per lembar saham, dividen yieldnya tuh 8,5%-an, nggak salah hitung ya. 5 atau 8,5 ya, itu angkanya lumayan tinggi sih. Makanya nggak heran orang pada berbondong-bondong masuk ke situ, investor gitu ya. Nah, tapi jadi yieldnya tuh 8,5%-an, tapi Unilever udah bagi dividen interim ya sebesar Rp87 per lembar saham di akhir tahun kemarin 2025. Artinya nih ya, ini menjawab pertanyaan yang pada bingung tadi 5% atau 8,5% sih. Sisa dividen finalnya yang masih potensi dibagikan itu 113 tok dari Rp200 per lembar saham. Kan 87-nya udah dibagiin Desember kemarin. Jadi yieldnya sekitar 4,8% doang gitu. Jadi Unilever biasanya ngebagiin dividen final itu di sekitaran Juni sampai Juli. Nangkep ya guys ya, tetap lumayan 4,8%. Masih lebih tinggi daripada bunga deposito pada umumnya. Teman-teman yang di YT, yang di TokTok, langsung aja ke Igoy aku @ellenme_official. Kita akan bahas chart dari saham Unilever sudah tadi. Mari kita ke saham BUMN yang rame nyandang gelar Persero. Dapat gelar baru Persero seperti Antam, PTBA, TINS, SMBR, KF, dan Pegas. Teman-teman yang ada di YT dan TokTok langsung ke Igoy aku @ellenme_official. Kenapa sih banyak BUMN baru menjadi Persero? Ini tuh bukan soal bisnis baru atau merger guys, tapi karena revisi aturan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Nah, kalau selama ini saham negara hanya melalui holding, misalnya di Mind ID atau Danantara, namanya tuh nggak otomatis dianggap sebagai perseroan BUMN di mata undang-undang baru tersebut gitu ya. Jadi maka dari itu perusahaan yang sempat tidak bertanda persero itu ketika masuk holding itu dikembalikan ke status persero supaya legal sesuai undang-undang. Dan status ini nggak ngubah bisnis atau operasional mereka, hanya sebagai format hukum aja gitu ya. Tapi ya menariknya perusahaan yang menyandang Persero ini katanya bagi dividen lebih banyak gitu, lebih rajin bagi dividen gitu. Jadi Persero itu bukan membentuk bisnis baru ya, ini cuma status hukum berdasarkan undang-undang BUMN terbaru ya. Jadi banyak BUMN besar yang sejak lama memang Persero, tapi sekarang lebih banyak lagi gitu aja. Nah, jadi contohnya apa? Antam, PTBA, TINS, terus BSI ya, terus Pegas, KF. Yuk kita lihat saham-sahamnya. Satu persen, 51%, 51%. Kita lihat chart aja yuk. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy aku @ellenme_official. Antam buat yang udah punya di M-Trade cuan 13,93%, kongret. Yang belum punya tunggu dulu, wait on retracement sekitaran 4120. Secara aturan lama 51%, tapi berdasarkan revisi undang-undang terbaru cukup lebih dari 1% asalkan ada hak khusus negara. Mantap. Soal Persero ya, aku agak mix up tadi aturan lama sama aturan baru. Perhatikan di sini ya, jadi Antam ini masih tinggal ngehold aja. Buat kalian yang belum beli, jangan dihajar di atas di sini. Posisinya udah nanggung, tunggu retracement 4130 lebih aman. Wah, kalau gitu Antam apakah akan bagi dividen lebih gede? Ya, nggak tahu ya. Tapi Antam itu banyak banget sentimen positifnya guys, dari hilirisasi, dari harga emas naik, harga nikel naik, dari kebijakan yang juga diumumkan oleh Pak Bahlil di Desember kemarin untuk pembatasan ekspor atau produksi nikel itu sendiri, itu juga bikin harga nikel naik ya. Jadi Antam tuh banyak banget sentimen positifnya. Terus jadi Persero ini, terus kemudian PTBA saat ini ada potensi retracement, jangan dikejar dulu ya, dan ini bakalan ada normal retracement. PTBA ini bakalan bisa lanjut naik lagi, mengingat seperti yang kemarin saya sudah sempat bahas,
UK oil, US oil, harga minyak ini masih dalam tren naiknya dan kemarin turun normal aja. Oke, terus jadi PTBA yang punya sih buat dividend investing hold aja guys. Tapi yang belum punya tunggu retracement sedikit ya, sekitar area 2580. Kayak gini bakalan dibahas lebih detail sama tim coach M-Trade di morning briefing M-Trade. Terus kemudian ini perhatikan saham TINS. TINS ini sebenarnya dia ngebentuk pattern. Ya, jadi morning briefing bareng dengan coach M-Trade itu mereka menjelaskan dengan lebih tajam watchlistnya apa. Kalau bedanya sama live apa sih? Live tuh kan aku bahas macam-macam saham. Kalau di M-Trade itu lebih ke intinya tuh watchlistnya tuh gimana sih gitu ya, lebih tajam sih. Oke, terus kemudian perhatikan untuk saham TINS ini dia ngebentuk pattern cup with handle. Dan M-Trade udah ada dari untuk jangka menengah itu udah ada di cuan 20%-an. Udah ada instead of pennant aku melihat cup with handle dengan potensi projection yang sama sekitar 52-50-an. Ini projection dari patternnya. Oke, sama kurang lebih di sini ya. Jadi menarik ini saham TINS dan hari ini naik dengan volume transaksi yang konvergen juga bagus. Oke, terus kemudian Pegas tadi aku udah sempat bahas, bentuknya pennant gede, it's beautiful pattern. Terus SMBR ini juga cakep patternnya, tapi kita belum dulu karena kita mau fokus pada saham-saham yang lebih ada anginnya. Lebih ada anginnya tuh saham-saham dari sektor komoditas yang terkait dengan energi ya. Jadi ini Elsa nggak mau turun banyak guys, cuman turun dikit doang. Jadi ada kemungkinan kita bakalan buy breakout karena ini udah ada sedikit sideways lagi. Cuman ya hopefully dikasih retracement lah, dikasih retracement sampai ke garis bawah ini kan bagus. Terus kemudian Medco Energi, ya ini semoga dari retracementnya juga ya. Tapi kalau ngelihat harga minyaknya ini retracementnya dikit doang, makanya si Elsa juga nggak mau turun tuh. Oke, terus M-Trade beberapa waktu kemarin kita ada trade Elsa. Kita jual setelah heboh-heboh kemarin Moody's downgrade rating dan sebagainya. Ini tetap cuan sih, syukuri aja cuannya. Meskipun kita udah sempat kejual kemarin guys gitu. Ya jadi nggak ada yang perfeksionis lah trading. Terus aku mau cek pertanyaan kalian Q&A. Kalian nanya AADI lagi, Jasa Marga, Tekim, Effendi nanyanya banyak banget. Adi ya, hari ini normal correction dikit aja, susah kalau minta turun lagi. Bagusnya tuh turun sampai 8625. Aduh kalau dikasih di sini kalian hoki banget, makanya ikutan M-Trade biar nggak telat infonya. Ini jadi M-Trade udah cuan 13%. Oke, terus kemudian dan paling penting tuh sebenarnya ikut M-Trade itu belajar di M-Trade Academy-nya sih. Jasa Marga ini slow melo tapi ini ada potensi breakout juga teman-teman gitu. Terus kemudian Cekim pabrik kertas Ciwi Kimia ya. Cekim kenapa ditanyain ya, lagi dia lagi potensi membentuk pattern V, tapi ini bukan fokus utama kita. Anginnya lagi nggak ke situ, anginnya lagi ke sektor komoditas. Kemudian UNTR ini dia recover lagi setelah kemarin pencabutan izin ya pertambangannya, tapi nggak ada volume dan bid overnya tuh sebenarnya kecil UNTR, jadi avoid dulu. Terus ASII lagi sideways aja, BBCA juga lagi sideways aja, nggak ada angin yang gimana-gimana. Big Banks banyak yang sideways karena sentimen dari global ya, kepercayaan investor asing ke Indonesia masih belum pulih. Jadi kayak saham-saham Big Banks sentimen positifnya karena mau bagi dividen aja gitu, dan naiknya nggak ada volume, mungkin naiknya belum bisa kencang. Sedangkan perbankan yang ada
story-nya perbankan yang ada anginnya secara metode super trader, chartnya tuh udah agak ke atas, itu BRIS tadi aku udah cerita gitu ya. Jadi tidak semua perbankan itu menarik saat ini, yang ada ini khusus aja. Nah untuk BBTN ini juga menarik karena banyak sekali sentimen positif untuk sektor properti, tapi propertinya sendiri belum jalan. Kenapa? Karena sebenarnya propertinya ini terkait dengan program-program pemerintah 3 juta rumah dan sebagainya. Jadi BBTN bakalan diuntungkan dari pengambilan KPR yang mungkin bakalan lebih gede, kira-kira gitu. Terus kita udah lama banget nggak ngebahas sektor properti, kita coba ngintip dikit untuk sektor properti. Ada saham BSDE atau Bumi Serpong Damai, dia lagi di area yang sangat murah sekali secara valuation. Kemudian Ciputra Development ini juga lagi valuasinya murah, P1 juga valuasinya murah, tapi memang secara tren buat trading masih belum. Jadi kalau buat investing itu oke. Kita akan bahas di Invest. Oke, terus kemudian Rika nanya Archie, MBMA, HMSP. Tins kebetulan sudah saya bahas, Toba sudah ya. Jadi aku pengen bahas apa yang aku pengen bahas aja, tidak semuanya pertanyaan aku bahas ya. Archie ini di sini udah agak nanggung posisinya. Kalau aku sih lebih suka sama-sama nunggu retracementnya Antam itu lebih menarik. Terus kemudian MBMA, M-Trade udah cuan berapa nih? 40-40an% gitu, dan mungkin akan ada sedikit koreksi atau retracement, nggak banyak. Kita berharapnya 775, tapi kemungkinan dikasih sampai 820 doang, dan nanti kalau ada retracement M-Trade akan kasih tahu untuk masuk buat jangka pendek. Jadi ini tinggal nge-hold aja guys di M-Trade buat jangka menengah. Sekarang posisi nanggung kalau kalian masuk per saat ini. Oke, terus kemudian Harum, aku mau bahas saham Harum. Ya, jadi untuk Harum sendiri ini sama M-Trade juga dapat harga bagus banget. So thank you banget M-Trade ya. Sistemnya jalan guys, jadi M-Trade itu tidak ketergantungan pada LME lagi. Bahkan saya sendiri tradingnya juga mengikuti broadcast dari M-Trade itu sendiri. Tung beli Harum, beli Tung beli MBMA, beli gitu ya. Karena kadang-kadang kerjaan saya juga nggak selalu manteng market terus, lihat market iya, tapi kadang-kadang bisa apa, bahas yang lain, bisa meeting, bahas apa nih, bahas gimana nih, oh kepuasan customer, oh dapat testimoni apa, oh ini dapat feedback apa, itu kan di meeting kan juga ya. Ya, jadi kerjaan saya juga sama seperti kerjaan Anda. Tapi ya memang saya masih banyak lihat market bareng dengan tim M-Trade. Oke ya. Jadi teman-teman intinya sih pakai aja M-Trade-nya sebagai pengingat dan membantu Anda screening. Tetap harus nonton M-Trade Academy-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini ada potensi sedikit retracement, manfaatkan kalau kalian dapat di 1140 retrace dengan volume kecil, itu hoki banget guys gitu. Hoki banget gitu ya. Terus Agus Budiartono dia nanya BRMS. Oke, yuk kita lihat BRMS kabarnya bagaimana ya. BRMS ini cakep, dia membentuk pattern V-shape recovery, dan kita akan watch BRMS ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita nitip sendalnya itu di Bum Bum kalau buat dari saham komoditas dan Konglo, dan Bum Bum ini kita juga udah mulai membungakan, membuahkan cuan sekitaran 6,71%, dan sekarang kita lagi watch BRMS yang patternnya sama-sama membentuk V-shape recovery, dimana ini juga muncul pada saham Unilever di sektor lainnya tuh mirip banget kayak gini ya. Jadi kenapa sih nggak milih Archie atau ini aja, kita ngelihat pattern, in pattern we trust in super trader method we trust gitu ya. Jadi bukan cuman sekedar kayak apa ya, main sentimen gitu. Oke, terus tadi pagi kita ada bahas satu saham yang menarik sih, baru transisi dari stage 1 ke stage 2. Tapi kayaknya kita nggak bahas di sini deh, nanti ya besok aja, kapan-kapan kita bahas di sini karena risikonya lumayan gede. Cuman M-Trade tadi pagi udah call. Bikin penasaran, ya dong. Bukan sengaja bikin penasaran mau pelit, enggak sih, tapi ya profil resikonya beda buat kalian yang belum ikut M-Trade Academy dengan yang udah. Yaudah gitu aja guys, buat yang mau belajar bareng M-Trade, kemarin udah dikasih promo tuh di M-Trade Start. Berhubung malam hari ini pas lagi terawehan, tapi lagi bulan puasa, tapi yang nonton udah mulai naik lagi semangat.
Aku mau kasih promo khusus sampai jam 12 malam ini. Promonya beda sama promo yang kemarin di webinar Entry Start ya. Tapi daripada kamu nunggu lagi kelamaan, aku kasih promo namanya promo Ramadan lagi, RAMADAN, DM aku. Jangan tulis di komen, DM aku dengan Ramadan dengan nama, email, dan nomor WA kamu di DM aku ya, direct message, nggak boleh tulis di komen, datamu dilihat orang banyak nanti, ribuan orang. Itu aja dari aku, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman follow IG-nya @LM_official, mtrade_id, dan mtrade.us buat saham US. Saham US-nya kita juga jalan by system, dan kemarin kita habis briefing juga. Semoga semua yang kita bagikan bisa bermanfaat. Aku lupa bahas Excel, MAPI, dan HMSP. Aku akan bahas sedikit. Oke, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Excel, tinggal ngehold cuan, gambar pet ya, gambar pet ya begini. Oke, terus kemudian MAPI seperti ini. Hari ini breakout, gambarnya bakalan begini. It's not a buy recommendation by the way ya guys, kalian mesti harus belajar dulu karena market itu ada resikonya guys. Terus mari kita ke HMSP SAI. Dapat beginner's luck, katanya ada yang dapat beginner's luck tuh. Beginner's luck itu kayak orang nyebrang jalan ya, nyebrang jalannya gimana, nggak pakai cara kanan kiri, lari gitu aja, selamat gitu loh. Makanya jangan diulang-ulang beginner's luck ya, kan kalian nggak beginners terus gitu loh. Nyebrang jalan tuh kan harusnya lihat kanan kiri, tunggu mobil berhenti baru jalan. Beginner's luck artinya kamu nyebrang jalannya kayak anak kecil, kayak aku dulu zaman kecil nyebrang jalannya tuh ngawur banget sampai dimarahin sama mamaku. Nyebrang jalannya tuh takut terus lepas dari pegangan tangan orang tua, lari. Itu yang dimaksud beginners luck. Jadi belajar yang benar ya, pakai sistem. DM saya EMTRADESTART untuk ikut M3 Start gratis 7 Maret. Kemarin soalnya habis M3 Start. Buat promo malam hari ini untuk M3 1 tahun, kalau kamu mau dapat promo malam hari ini, ketik RAMADHAN. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May. Salam profit. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah. Good night.